Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waluqtam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana sore hari ini kita akan memulai pembahasan kajian ilmiah, yaitu bertemakan syarah Masail Jahiliyah yang dijelaskan oleh Syekhuna Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kitab yang mulia ini, risalah yang berada di tangan kita ini, yaitu karya buah dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana beliau rahimahullahu ta'ala, nanti kita akan jelaskan di pembahasan muqaddimah, merangkum dan merangkai beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan atau yang dilihat oleh beliau di tengah-tengah bangsa Arab khususnya dan kaum muslimin secara umum, yang kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkan kebiasaan jahiliyah tersebut. Karena gelar atau titel yang disematkan kepada seseorang dengan gelar jahiliyah, ini gelar yang buruk, bukan gelar yang baik. Nanti akan kita jelaskan di mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam
telah memberikan teguran peringatan yang sangat keras kepada salah seorang sahabat yang dia menghina saudaranya sama muslim dengan hinaan yang tidak sepatutnya dilontarkan kepada sama muslim. Maka Rasul yang mulia mengatakan, innaka imru'un amrun jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu terdapat perkara jahiliyah. Ini perkara yang harus dibersihkan oleh kaum muslimin yang ada pada mereka. Jadi jangan dibiarkan. Sebagian dari kita ini mengira bahwasanya perkara-perkara jahiliyah ini adalah perkara yang didiamkan, bahkan dilestarikan oleh kita. Perkara-perkara jahiliyah yang sebagian dari kita menganggapnya ini bukan perkara yang diharamkan. Nanti akan dikupas di dalam kitab pembahasan ini, Masail Jahiliyah. Baik. Maka dibuka di dalam muqaddimahnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatih Masail Jahiliyah, berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di muqaddimah risalah beliau yang berjudul Masail Jahiliyah, beliau mengatakan hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang tadi sudah kita jelaskan di awal, yang dikumpulkan oleh beliau, yang diteliti oleh beliau, yang dirangkum, diringkas oleh beliau menjadi beberapa permasalahan yang sebenarnya itu sangat banyak sekali permasalahan jahiliyah itu. Akan tapi beliau memilih yang lebih terpenting dari yang terpenting, yang dimana seorang muslim wajib meninggalkan perkara tersebut, dimana perkara jahiliyah tersebut ditentang oleh siapa? Oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara jahiliyah di sini. Yaitu apa? Dari al-kitabaini wal ummiyin, dari ahlul kitab. Siapa di sini? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin, dan dari kaum bangsa Arab. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha, yang dimana perkara tersebut yang sangat perlu diketahui oleh seorang muslim untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Karena nanti kita akan perhatikan, kita akan lihat beberapa perkara seperti contohnya, mohon maaf, kebiasaan kita ini yang ada pada zaman kita ini, di negeri kita tercinta ini apa? Kebiasaan ritual, ya kan? Minta sama kuburan, kemudian ritual berdoa kepada sang mayit, bertawasul, bertabarruk. Ini perkara-perkara jahiliyah yang biasa dilakukan oleh siapa? Bangsa Arab ketika itu, yang dimana mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah juga di sini. Mereka yakin bahwasannya yang menciptakan, yang memberikan rezeki Allah. Faham mereka, orang-orang musyrik ini, mengerti mereka, dan mereka beriman. Akan tapi apa? Di luar dari situ mereka apa? Meminta, berdoa kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disinilah yang Rasul tentang di tengah-tengah umatnya dari orang-orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Sesuatu yang berbeda akan diperjelas oleh pembedanya di sini. Jadi kalau misalkan kita melihat, mengetahui sesuatu yang beda bagi kita ini, yang buruk akan diketahui oleh siapa? Oleh sesuatu yang baik, ya kan?
Jadi kita mengetahui sesuatu yang buruk ini dengan apa? Lawan dari yang baik di sini. Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid di pembahasan babu al-khauf minasyirik. Pembahasan bab yang keempat, beliau mengatakan bab takut dari terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Maka beliau menegaskan di mana faedah hikmah yang harus setiap muslim mempelajari kitab tauhid, maka dia harus mempelajari apa? Lawan dari tauhid di sini. Tidak cukup kita mempelajari apa? Tauhid, tapi kita tidak mempelajari apa? Lawan dari tauhid di sini. Begitu pula kita tidak cukup apa? Mengetahui sesuatu yang baik. Atau paham di sini maksudnya? Ya, kita nggak cukup kita mengetahui sesuatu yang baik saja. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Allah memerintahkan kita sholat berjamaah. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, bersedekah dan perbuatan amal kebaikan. Tapi kita tidak mengetahui apa? Lawan dari kebaikan, yaitu apa? Keburukan. Jadi kalau misalkan suatu saat ada seseorang muslim yang memerintahkan kita atau nyuruh kita untuk berbuat suatu amalan yang tidak baik menurut kita, yang kita ketahui selama ini, seperti meminta kepada kuburan, kan kita sudah mengetahuinya. Dengan apa? Dengan mempelajarinya kan, yaitu di pembahasan kitab Masail Jahiliyah ini, maka kita akan menolaknya secara halus. Antum paham di sini? Itu inti dari kita mempelajari keburukan-keburukan jahiliyah di sini. Baik. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan pembeda maka akan sangat jelaslah segala sesuatu akan nampak di sini. Antum paham tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan antum hanya dijelaskan tentang apa? Amar ma'ruf. Iya. Misalkan kita hanya belajar tentang amar ma'ruf saja, berbuat kebaikan, berbuat ihsan, tapi kita tidak mengetahui tentang apa? Nahi mungkar di sini, yaitu mencegah dari perbuatan yang mungkar. Bagaimana kita mau melarang anak istri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, sedangkan kita nggak tahu ilmunya? Antum paham di sini maksudnya? Misalkan seorang wanita itu dilarang terlihat, ini secara mudah, seorang wanita dilarang untuk apa? Terlihat apanya? Bagian tangannya sini. Yang antum harus pahami, ya ini yang sering terjadi. Antum paham? Menggunakan jilbab dia, hijab, bahkan bercadar, tapi tidak apa menjaga bagian-bagian di luar dari telapak tangannya. Maka ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang ditakutkan terkena firman Allah, wala tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai istri-istri, perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah keluar seperti keluarnya siapa di sini? Jahiliyah. Yaitu mereka apa? Berdandan, bersolek, bertabarruj, membuka auratnya dan sebagainya. Nah, ini yang kita tidak ketahui, dan sedikit terlihat nampak aurat yang ada pada perempuan, hukumnya apa? Haram, ikhwan. Kalau kita membiarkan suaminya, apa hukumnya di sini? Kita membiarkan kemaksiatan yang ada pada istri kita atau pada keluarga kita, anak-anak kita, maka ini diharamkan. Ditakutkan apa? Terjatuh pada dayus, yaitu suami yang membiarkan istri dan keluarganya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hal mudah bagi kita pahami. Jadi kita mengetahui apa? Mengetahui keburukan, mengetahui nahi mungkar ini untuk apa gunanya? Agar kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini maksudnya apa api neraka di sini? Apakah cukup kita berbuat kebaikan saja?
Tidak kan? Ta'muruna bil ma'ruf, kemudian apa kata Allah? Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar di sini. Ini salah satu hikmah di antara kita mengetahui keburukan di sini. Maka akan nampak apa? Akan nampak lawan dari keburukan itu apa? Kebaikan di sini. Baik. Wa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran, dan yang paling terpenting di dalam perkara jahiliyah kata Syekh, dan yang paling berbahaya terhadap perkara jahiliyah itu apa di sini? Poin inti di awal dari pembahasan yang dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, yang paling berbahaya apa terhadap perkara jahiliyah itu apa? Adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul, yaitu menolak keimanan di dalam hati apa yang ada pada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul. Ini apa bagaimana? Jadi bagaimana? Mereka mengingkari, menolaknya, meninggalkan dari dirinya mereka. Karena apa? Karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Ini yang paling berbahaya. Dan ini yang sama sekali kita tidak apa? Tidak ketahui, dan kita tidak ditakutkan apa? Istri dan anak-anak kita dan keluarga kita apa? Terjatuh kepada perkara jahiliyah di sini. Ya. Itu intinya yang paling berbahaya. Yang paling sangat ditakutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi itu apa? Tidak adanya keimanan di dalam hati seseorang terhadap pengingkaran kepada apa yang telah dibawa oleh siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini antum paham titik poinnya ya? Ya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Dilanjutkan oleh Syekh, fa in dhafa ila dzalikal istihsani ma alaihi ahlul jahiliyah, maka jika ditambahkan kata Syekh kepada sesuatu yang dianggap bagus, dianggap baik, apa yang terjadi dari perkara jahiliyah di tengah-tengah umat manusia, maka apa yang akan terjadi? Tammatil khasar, maka kan sempurnalah kerusakan, kerugian yang didapat oleh seorang muslim tersebut. Ini yang kedua. Jadi kalau misalkan orang sudah mengatakan baik, orang sudah mengatakan bagus, orang sudah mengatakan ini adalah amal kebaikan, bagaimana menurut antum? Gimana antum menolaknya? Gimana antum mau menjelaskan kepada umat? Antum paham nggak di sini? Kalau misalkan masyarakat sekitar kita, tetangga kita, kampung kita sudah membolehkan ziarah kubur dengan bertabaruk, bertawasul, minta sama mayit, bagaimana antum berdakwah? Bagaimana? Hah? Mereka sudah menganggap baik bagi hal tersebut, sudah menganggap ini suatu apa? Tradisi yang harus dilestarikan. Bagaimana antum membantahnya mereka? Coba anda tanya sama antum. Ada yang tahu nggak? Misalkan tetangga antum sebelah suka ke kuburan, setiap mau lebaran atau sebelum lebaran atau momen-momen tertentu biasa ziarah kubur. Ngapain tujuannya? Minta sama sang mayit. Terus bagaimana caranya kita? Terus seperti apa sikap kita jika kita tahu tetangga kita ini penyembah kuburan? Apakah kita menyolatkannya, atau kita memandikannya, atau kita mengkuburkannya bersama dengan kaum muslimin, atau bagaimana? Nah, ini yang harus diperjelas dalam pembahasan masail jahiliyah di sini. Taib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-52, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun," kata Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan, kata Allah. Antum bisa bayangkan di sini, bukan beriman kepada siapa? Beriman kepada kebatilan, bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah langsung mengatakan beriman kepada sesuatu yang batil. Wa kafaru billah, dan mereka kufur, ingkar kepada Allah. Ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang
yang merugi karena sebab mereka menganggap apa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang ditambah-tambah dalam tradisi agama Islam yang mulia ini menjadi apa? Istihsan di sini. Itu poin yang kedua. Menjadi apa? Menjadi bagus. Antum paham di sini maksudnya? Jadi bagus di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau misalkan ditinggalkan, malah aneh orang tersebut. Kelompok tersebut malah aneh jadinya. Bertanya-tanya, kenapa kok ditinggalkan kebiasaan tradisi nenek moyang kita? Yang biasa kita apa? Lestarikan, yang biasa kita kerjakan, kita amalkan, tiba-tiba dilarang. Nah itu. Antum paham? Maka terjadi apa? Pergolakan yang sangat kuat. Begitulah tradisi di Indonesia ini. Karena apa? Membiarkan sesuatu yang ditambah dalam agama dan sesuatu yang bagus menurut siapa? Menurut mereka di sini. Baik. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, hadhihi risalah min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Risalah yang mulia ini ditulis oleh beliau dari kumpulan-kumpulan risalah yang lainnya yang diberi nama oleh beliau Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditentang keras oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara jahiliyah di sini. Wa tastamilu ala 128 mas'alatan. Di dalamnya mencakup berapa? 128 perkara masail jahiliyah di sini. Yang sebenarnya banyak sekali. Jadi ini inti dari permasalahan-permasalahan yang dilihat langsung oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di tengah-tengah bangsa Arab dan kaum muslimin secara umum. Diringkas oleh beliau, dikumpulkan berdasarkan Al-Quran, kemudian sunnah Rasul dan perkataan para ulama. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan kita itu apa mempelajari ini, nah, ini pertanyaan kita kan ya selama ini. Wal ghaddu min dzalika, apa tujuannya kita di sini? Tujuan kita mempelajari kitab ini apa? Ya, karena pembahasan masail jahiliyah di sini adalah pembahasan berkenaan dengan tauhid silsilah dasar. Ya, tujuannya apa? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, tanbihul muslimin, agar apa? Memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada siapa di sini? Kepada kaum muslimin di sini. Untuk apa? Min ajli an yatajannabu hadhil masaila li'annaha khatiratun jiddan, agar mereka kaum muslimin benar-benar apa? Menjauhi seluruh perbuatan amalan-amalan perkara jahiliyah. Karena apa? Karena semua perkara jahiliyah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Itu yang antum harus pahami di sini. Semua perkara jahiliyah adalah perkara yang sangat berbahaya. Contoh gampangnya apa? Antum kira-kira ridho nggak kalau istri antum keluar rumah terlihat dadanya? Ridho nggak? Pakai jilbab yang pendek, kira-kira antum sebagai suami misalkan, atau antum sebagai kakak punya adik, nampak dadanya, dibiarkan gitu aja. Kira-kira antum sebagai suami, sebagai kakak ridho nggak? Nggak ridho. Karena kalau dibiarkan akan menjadi apa tadi? Di awal, kalau kita membiarkan keburukan, kita membiarkan sesuatu yang buruk menjadi baik, ya kan? Menjadi sesuatu yang indah di dalam beragama, ditambah, maka menjadi apa? Ditakutkan menjadi kebiasaan amal kebaikan yang dibolehkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Antum paham di sini? Karena kita bisa mengetahui, dan tidak sedikit
Bahkan banyak di luar sana wanita muslimah yang berjilbab tapi apa? Jilbabnya tidak sesuai dengan syar'i di sini. Bahkan mereka berani berjilbab atasnya, bawahnya tidak ditutup dengan kaos kaki. Atau bisa bayangkan di sini. Tuh paham di sini? Banyak di antara kita para wanita muslimah di sini membiarkan hal itu. Tangannya, kemudian bagian kakinya, ini yang dibiarkan oleh suami-suaminya. Dan ini termasuk apa? Perkara jahiliyah yang dibiarkan oleh kaum muslimin. Baik. Wa bayyana rahimahullahu taala hadhihi al-masail mimma khalafa fiha Rasulullah ahlal jahiliyah minal kitabaini wal ummiyin. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi menjelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat Islam yang ditentang keras oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari perkara jahiliyah, yaitu dari siapa di sini? Orang-orang ahlul kitab dan bangsa Arab di sini. Ini dua ini. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan bangsa Arab musyrikin di sini. Wal kitabiyun al muradu bihim, adapun al kitabiyun maksud dari Alkitab yang dimaksud adalah siapa? Ahlul kitab minal Yahudi wan Nasara. Ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Li'annal Yahuda indahum kitabut Taurah, karena orang Yahudi mereka memiliki apa? Kitab bernama Taurat. Allati anzalahu Allah ala Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka nanti dalam pembahasan akidah, kalau kita bersiksilah dalam membahas masalah akidah, kita diharamkan, dilarang kita tidak mempercayai kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada umat manusia. Hukumnya apa? Hukumnya murtad kafirun billah, murtad kafir kepada Allah. Dengan syarat apa? Syekh Al-Hakami rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, dengan syarat jika tidak ditambah, jika tidak dirubah, dan jika tidak ditambahkan oleh perkataan makhluk, maka dilarang kita, diharamkan untuk menolak kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada manusia di sini. Termasuk kitab Taurat, ya kan? Di mana kita wajib apa? Beriman terhadap kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian wan nasara indahum kitabul Injil, dan Nasrani memiliki kitab bernama apa? Injil. Alladzi anzalahu Allah ala Isa, yang dimana Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Falidzalika summu ahlal kitab, oleh karena itu mereka dinamakan dengan siapa? Ahlul kitab. Makanya boleh kita makan daging sembelihan pemberian ahlul kitab, halal hukumnya. Walaupun mereka apa? Menyembelihnya dengan tidak menyebut bismillah. Boleh. Ya. Wahumul an, dan mereka sekarang ahlul kitab yang ada sekarang ini semua Yahudi dan Nasrani, yutlaquna 'ala Taurah, mereka menamakan terhadap kitab mereka Taurah, yaitu dengan apa? Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Ini. Jadi orang-orang Yahudi mereka menamakan kitabnya mereka dengan apa? Perjanjian lama. Antum kan sering tuh nonton di YouTube ya, debat ya kan? Debat antara orang-orang penginjil dengan orang-orang muslim, di mana mereka orang-orang penginjil dan muslim ini mereka mengambil apa? Dari perjanjian kitab Taurat, perjanjian lama di sini, dan tidak bisa terbantahkan lagi. Nanti kita akan jelaskan di mana Injil yang sekarang ini telah dirubah oleh siapa? Oleh seorang bernama Paulus yang benci terhadap ajaran agama Isa. Nanti kita akan jelaskan. Dirubah oleh beliau. Beliau siapa? Salah seorang Yahudi. Taib. Adapun wa yutlaquna 'alal Injil, dan mereka orang-orang Nasrani menamakan kitab mereka Injil dengan apa? Perjanjian baru.
ya kan? Jadi mereka menamakan dengan nama apa? Perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah perjanjian yang ditulis, yang dirubah oleh Paulus, kemudian ditambah oleh Paulus yang setelahnya di sini. Maka dinamakan dengan apa? Perjanjian baru. Wa huma kitabani 'aziman anzalahumallahu ala nabiyyaini karimain. Dan kedua kitab yang mulia ini yang Allah turunkan kepada siapa? Dua nabi yang mulia, itu siapa? Musa dan Isa alaihi wassalam. Fa innaha kitabun 'azim, maka keduanya lah kitab yang sangat azim. Injil mukammalun laha. Kitab Injil adalah kitab yang menyempurnakan kitab apa? Taurat. Wa musaddiqun laha, dan membenarkan kitab Taurat di sini. Walidzalika summu ahlul kitab. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan siapa? Ahlul kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab. Berbeda antara mereka dengan yang lainnya yang tidak memiliki kitab dari mereka di sini. Yaitu siapa? Orang-orang musyrikin, mereka tidak memiliki kitab. Kitab samawi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ammal ummiyun, adapun yang dimaksud dengan ummiyun, ummi di sini al-arabul ladzi la yadinuna bidyanatain, yaitu bangsa Arab yang tidak beragama dengan apa? Agama yang diutus oleh mereka di sini. Wa summu bil ummiyin, maka dinamakan dengan ummiyin. Nisbatun ilal dinisbatkan kepada apa? Al ya, buta huruf, tidak bisa baca dan tulis di sini. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib. Karena sejatinya bangsa Arab ini asalnya mereka adalah bangsa yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis secara kebanyakan. Ini kebanyakan dari mereka, kecuali beberapa dari mereka. Ya. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran, mereka tidak punya kitab sebelum turunnya Al-Quran. Falidzalika summu bil ummiyin, oleh karena itu mereka dinamakan dengan ummi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul di antara siapa? Di antara mereka, yaitu siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Udah azan belum? Azan dulu, silakan. Taib, kita lanjutkan. Adapun jahiliyah di sini, ini masuk kepada inti dari pembahasan kita. Adapun yang dimaksud dengan jahiliyah, ini apa maksudnya? Fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl, yaitu maksud dari jahiliyah adalah nisbat kepada apa? Kejahilan atau kebodohan. Jadi antum rela nggak kira-kira kalau dibilang orang bodoh, tolol misalnya? Mau nggak? Nggak mau kan? Berarti kalau misalkan secara tidak langsung kita mengerjakan suatu perbuatan yang itu adalah perkara kebodohan, perkara jahiliyah yang kita tidak tahu ilmunya, tiba-tiba dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, terus ditanya kenapa kamu melakukan perbuatan perkara jahiliyah, kira-kira antum mau ngomong apa di hadapan Allah? Misalkan, ya Allah, saya dulu nggak belajar ya Allah, misalkan, bisa nggak kita berhujah di hadapan Allah seperti itu? Saya dulu sibuk sama dunia ya Allah, sibuk mencari rizki, memberikan nafkah anak istri, saya nggak sempat meluangkan waktu saya untuk belajar. Kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa lagi. Maka itulah dikatakan jahiliyah adalah perkara yang kebodohan di situ. Wal jahlu adamul ilm. Adapun jahl, kebodohan adalah apa? Menolak apa? Ilmu atau meniadakan ilmu di sini. Ya. Jadi lawan dari jahil apa? Ilmu kan? Otomatis. Wal jahiliyatul lati laisa fiha Rasulullah
wa laysa fiha kitab. Adapun jahiliyah yang dimaksud adalah yang tidak memiliki kitab dan tidak apa yang dimiliki oleh Rasul di sini dari perkara amalan-amalan. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak diajarkan, di dalam sunnah Rasul tidak diajarkan, begitu pula Rasul tidak mengajarkan perkara-perkara jahiliyah. Itu yang dimaksud. Jadi Rasul benar-benar menentang sekali perkara-perkara jahiliyah dari A sampai Z, semuanya. Itu maksudnya di sini. Wal muradu biha, dan maksud dari jahiliyah di sini adalah maka qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang datang sebelum diutusnya siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai wanita-wanita muslimah keluar dari rumah kalian seperti keluarnya wanita-wanita jahiliyah di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bagaimana sosok mereka keluar dari rumah orang-orang jahiliyah. Kalau ada wanita muslimah yang keluar seperti keluarnya jahiliyah, maka otomatis apa? Sama enggak? Sama. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yaitu li'annahu qabla bi'satin nabi, karena sebelum diutusnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kana al-alam, seluruh dunia ini, kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin, dipenuhi dengan apa? Kesesatan, kekufuran, dan tidak percaya adanya Tuhan di sini, mulhid. Li'anna risalat as-sabiqah, karena risalah-risalah yang terdahulu, yaitu risalah yang dibawa oleh Nabi kita Isa, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Musa, indaharasat, hilang, lenyap semuanya. Fal yahud harafu kitabahum at-Taurah. Orang-orang Yahudi bagaimana? Mereka mengganti, merubah kitab mereka, yaitu kitab siapa? Taurat di sini. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat. Mereka memasukkan banyak sekali dari kitab-kitab Taurat mereka, yaitu apa? Kekufuran dan kesesatan, wasyana'i, dan keburukan. Jadi 3 yang dimasukkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu di dalam kitab mereka apa? Kekufuran, kesesatan, dan keburukan. Wa kadzalika an-nasara, begitu pula orang-orang Nasrani, harafu kitabahum al-Injil, mereka merubah kitab mereka al-Injil, amma kana alaihi waktu nuzulihi alal masih alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah diturunkan ketika itu kepada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Paulus, oleh karena itu ada salah seorang yang bernama Balas kalau dalam bahasa Arab itu, tapi kita baca Paulus di situ, au Syawal atau Saulus di sini, ya. Paulus dan Saulus di sini sama namanya ini. Kana Yahudiyan haqidan, dia seorang Yahudi sangat dengki, benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salatu wassalam. Ya, dia sangat benci kepada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa hadzal rajul laja ila al-makr wal khadi'ah. Jadi orang tersebut apa? Datang dengan membawa apa? Makar dan tipu daya. Fi ifsad dinil Masih alaihi salatu wassalam, untuk menghancurkan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, haitsu azharul iman bil Masih, yaitu dengan apa? Dirinya menampakkan keimanan kepada Isa agar Nabi Isa mempercayai dirinya. Wa annahu nadima ala ma kana min qabli min adawatil Masih, yang dimana dirinya menyesal dulu telah memusuhi Nabi Isa. Wa annahu ra'a ru'yan bizamihi, kemudian dia melihat mimpinya dengan persangkaan pada dirinya, melihat mimpi bertemu dengan Nabi Isa,
kemudian dia beriman kepada Nabi Isa, wa sadaqahu an-nasara, maka orang-orang Nasrani apa? Membenarkannya, mengimaninya. Di sini apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Disitulah saatnya kitab Injil dirubah oleh beliau dengan kitab yang palsu, yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban bagi kita apa? Kita dilarang untuk beriman terhadap kitab Injil dan Taurat yang ada pada saat sekarang ini. Antum paham di sini? Karena apa? Karena sudah dirubah dan ditambah dengan perkataan-perkataan makhluk dengan memasukkan apa? Keyakinan taslis, yaitu 3, Trinitas. Bahwasanya Allah adalah salisu salasa. Allah 3 tapi 1. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Bunda Maria di sini. Dan Isa adalah anak Allah dan Allah, kata mereka. Jadi bingung mereka ini. Isa anak Allah, begitu pula Isa juga Allah di sini, menjelma menjadi Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah, dan memerintahkan mereka untuk beribadah menyembah salib yang diperintahkan oleh pertama kali oleh Paulus laknatullah alaihi. Taib. Wa adkhala kufriyat syani'atan, maka masuklah kekufuran yang sangat buruk sekali, dan mereka orang-orang Nasrani membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Paulus tersebut, bahwasannya dia adalah seorang yang alim di sini. Wa ala annahu mu'minun wa laqabuhu birrasuli balas, dan mereka beriman dengan melakopkan atau memberikan penamaan sebagai Rasul Paulus yang diutus oleh Isa alaihi salatu wassalam. Ini cikal bakal terjadinya kemusyrikan atau kekufuran yang ada di tengah-tengah agama Nasrani. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang ya dengan pembahasan cikal bakal terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah bangsa Arab. Allahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Iya. Ada beberapa di antara kita yang mereka tidak menerima bahwasannya Rasul itu bodoh ya, ummi ya. Dijelaskan ummi di sini ya tidak bisa baca, tidak bisa menulis Rasul. Bahkan asbabun nuzul turunnya ayat 5 ayat dalam surat apa? Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal alaq. Itu bagaimana? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Apa kata Rasul? Ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Diulang-ulang lagi oleh Jibril. Sampai akhirnya beliau gemetar. Kemudian beliau pulang diselimuti oleh siapa? Oleh Khadijah. Ini menandakan bahwasanya siapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa membaca. Benar tidak bisa membaca beliau. Sama sekali tidak bisa membaca. Akan tapi yang harus kita perhatikan ya Pak, seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bukan berarti dia apa? Bodoh, bukan. Antum paham di sini maksudnya? Ya, seseorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis bukan berarti dia divonis, dihukumi dengan orang yang bodoh, enggak. Tidak seperti itu. Cuma kebanyakan kenapa Allah menurunkan Rasul di tengah-tengah kaum musyrikin, karena mereka adalah orang-orang yang ummi kebanyakan di antara mereka, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam
keilmuan mereka. Ini sudah dijelaskan, dipaparkan ya di dalam penjelasan masalah sirah nabawiyah. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan pertemuan kali dengan kafar majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.